Hai YouTube, masih di ID Santoso Channel. Kali ini saya sudah berada di puncak Brakseng ya ini ya. Dimana di sini ada sebuah pengerjaan, entah saya nggak tahu apa namanya ini. Apakah pabrik atau semacam tempat wisata? Prediksi saya sih harusnya tempat wisata ya, karena view-nya akan sangat indah dari sini. Pasti rame ini dan viral kalau sudah jadi. Langsung melihat view Gunung Arjuna, cuman lagi berkabut ya itu. Oke, dari sini saya akan melakukan perjalanan turun ke Pacet teman-teman. Jadi saya ini akan membuat video tutorial gimana cara supaya lebih safety, lebih aman menuruni jalur Pacet, jalur Cangar teman-teman. Kalau turunan berarti kita dari arah Batu ke Pacet atau ke Mojokerto ya teman-teman. Nah, dari situ tadi sudah mulai turunan dan cukup tajam juga. Nah, jadi tipsnya yang pertama adalah pastikan kondisi rem dari motor teman-teman atau mobil juga bisa sih, kendaraan lah ya. Kondisi sistem pengereman dari kendaraan teman-teman itu dalam kondisi baik. Karena tutorial kali ini saya adalah untuk motor matic, jadi pastikan baik rem belakang atau rem depan teman-teman itu dalam kondisi terbaik. Jadi kalau motor saya, kebetulan saya ini pakai Honda DV 160, itu kan cakram ya depan belakang. Pastikan kondisinya bagus, mulai dari kampas rem sampai minyak rem dan semuanya kondisinya bagus, tidak ada blong gitu ya. Dari atas tadi tuh boleh kita melakukan penurunan atau melakukan perjalanan turun ke Pacet dari Cangar ini. Dan untuk teman-teman yang rem belakangnya masih tromol, seperti contohnya Beat, Vario 125 atau Mio itu ya, itu pastikan tuas seperti ini ya, terus di kiri ini itu jangan sampai menempel ke setir teman-teman. Jadi kalau coba teman-teman tarik tuas rem itu dan sampai menempel ke setir, itu harus dilakukan penyetelan ulang di bawah ya, dekat ban belakang itu. Jangan sampai mentok handle remnya. Nah, ini sekarang kita sudah ada di pemandian air panas Cangar. Oke, saya lanjut teman-teman. Tadi sempat berhenti sejenak untuk ambil foto, ambil footage, karena ambil gambar untuk thumbnail. Yang pertama tadi adalah terkait rem. Jadi pastikan kondisinya dalam kondisi prima, sistem pengereman dari teman-teman, dari motor teman-teman. Dan yang kedua, jangan terlalu ngebut. Maksudnya adalah tetap jaga jaga nafsu teman-teman, jangan terlalu kenceng-kenceng.
kecuali teman-teman yang sudah sering lewat sini ya, yang sudah paham jalurnya, itu ya silahkan. Tapi kalau teman-teman yang baru pertama kali melewati turunan ini, sebetulnya aman-aman saja selama teman-teman paham kondisi motor dan kondisi jalan yang ada. Jadi tetap tahan nafsu untuk supaya tidak terlalu kenceng-kenceng naiknya. Tak selip dulu. Nah, turunannya seperti ini ya teman-teman, semuanya cukup curam. Selain tadi, yang kedua adalah menjaga kecepatan motor ya, jangan terlalu kenceng. Yang ketiga adalah untuk melakukan pengereman di matic itu jangan terlalu dipegang terus ya teman-teman, dalam artian handle rimnya ditarik terus menerus, itu akan menyebabkan panas. Jadi kalau bisa sih bergantian, kanan kiri, ditambah lagi kiri lagi, kanan kiri, seperti itu. Jangan kirinya terus dipegang terus, ditarik terus yang kiri, otomatis rem belakang akan panas nanti. Atau kalau teman-teman tidak merasa menarik, biasanya itu karena refleks aja teman-teman, karena turunan terus akhirnya tuas handle rim itu ditarik terus. Nah, itu juga satu tips atau suatu kesalahan dari pengguna motor ya. Jadi pastikan dalam kondisi sadar tidak menarik handle rem itu secara terus menerus. Jadi secara menariknya itu ya seperlunya saja. Kalau memang butuh rem ya direm, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, selain pengereman juga pastikan kondisi lampu teman-teman. Jadi ini kebetulan masih cukup terang ya jalannya atau kondisinya, karena pada suatu saat itu biasanya musim penghujan ya, walaupun di jam 12 siang, jam 1 siang itu kadang daerah sini tuh gelap banget teman-teman, karena mendung gitu ya. Nah itu kalau apalagi teman-teman yang lewat sini di malam hari, jadi pastikan lampu itu bisa menyinari jalan cukup baik, karena selain turunan dan juga berkelok-kelok, kalau teman-teman tidak bisa melihat jalur di depan itu akan cukup berbahaya nantinya. Dan juga di beberapa spot, di beberapa titik itu ada lubang-lubang yang cukup dalam, terutama di daerah sini teman-teman, di daerah kita masuki hutan ini ya, hutan Tahura Suryo ini cukup banyak. Nah seperti ini, bopeng-bopeng seperti ini, dan kalau teman-teman tabrak saja itu bisa jadi kecelakaan nanti kalau nggak kaget, dalam keadaan kaget gitu ya. Tadi sampai poin keempat. Poin kelima yaitu teman-teman pastikan nantinya berhenti sejenak jika kondisi pengereman memang sudah mengalami panas atau blong gitu ya. Jadi biasanya ada juga teman-teman yang touring biasanya. Nah touring ada 5-10 orang gitu ya, di depan teman-temannya dalam keadaan kenceng, jalan terus dan kondisi remnya baik, jadi mereka jalan terus. Dan ini ada satu orang gitu ya yang
kondisi remnya sebetulnya tidak terlalu bagus, cuman dia tetap meneruskan perjalanan karena ngejar teman-temannya di depan. Nah, itu juga akan menjadi suatu kendala, teman-teman. Jadi kalau posisinya sudah seperti itu, lebih baik minggir aja, biarkan teman-temannya jalan dulu. Kalau perlu ditelepon, teman-teman minggir dulu, terus lalu telepon suruh kembali atau tunggu di depan aja sambil yang mengalami kondisi rem blong tadi mendinginkan remnya. Jadi memang tips-tipsnya itu selalu berhubungan dengan kondisi rem tadi ya. Jadi walaupun teman-teman di atas tadi, di daerah Puncak Cangar tadi sudah memastikan kondisi remnya baik, tapi kita kan nggak tahu di tengah perjalanan ternyata ada kendala. Nah, itu segera minggir aja, langsung didinginkan remnya, jangan nunggu sampai benar-benar blong. Itu teman-teman, hati-hati jalan menyempit. Nah, ini juga teman-teman, setelah ini jalannya ini cukup menyempit. Walaupun untuk motor sih biasanya lanjut terus, cuman untuk mobil biasanya sudah diatur sih, sama ada beberapa petugas di situ ya yang melakukan buka tutup jalur gitu. Nah, silakan ikuti petunjuk dari bapak-bapaknya aja. Nah, sini tetap turunan terus. Nah, seperti saya ini ya, jangan terlalu ngoyo, ingin cepat sampai ke daerah Pacet, tapi sampai melupakan keselamatan. Jadi pastikan kita, kalau saya ya, ini di angka 40 kilometeran, karena saya cukup yakin kondisi rem saya masih dalam keadaan bagus. Nah, ini tikungan yang cukup tajam, cukup terkenal juga, seperti di Sitinjau Lawi. Nah, ini biasanya kondisi seperti ini kita kepingin nyalip mobil di depan itu ya. Nah, tadi cukup kenceng, tapi kalau teman-teman ragu, jangan menuruti nafsu itu. Kondisinya tidak terlalu menurun, tidak terlalu tajam turunannya, kita salib. Karena tadi kalau kita salib mobil itu dalam posisi turunan tajam tadi ya, kalau kondisi rem kita tidak bagus, bisa blong, malah kecelakaan. Nah, ini salah satu contohnya kondisi jalan yang tidak terlalu bagus ya teman. Poin selanjutnya, poin keberapa tadi saya lupa, poin 7 mungkin ya. Ups. Poin selanjutnya tetap fokus ya teman-teman. Fokus biasanya ini juga pastikan pakai ya, poin selanjutnya pakai ini penghangat tubuh yang cukup proper. Kalau misalkan teman-teman tidak terlalu bisa menahan hawa dingin di suatu pegunungan, ya pastikan pakai jaket dan sarung tangan.
Kenapa saya menganjurkan hal itu? Karena kadang kalau kita kedinginan itu apa ya, tenaga kita untuk fokus dan melakukan handling motor itu kurang karena kedinginan. Nah, jadi diperlukan penghangat tubuh yang proper kalau kita lewat sini. Itu tipsnya lagi. Nah, ini sekarang kita sudah ada di daerah warung-warung sini, teman-teman. Nah, tips yang paling utama juga yaitu ini, yang selanjutnya ini, yaitu teman-teman silahkan berhenti dulu di daerah situ tadi, teman-teman, daerah warung-warung situ tadi, untuk mendinginkan sistem pengereman dari motor teman-teman. Kenapa? Karena saat kita memasuki hutan surya tadi, itu kan sudah banyak turunan ya, berliku-liku, cuman tidak terlalu tajam, tidak terlalu panjang. Mungkin tidak kita sadari bahwa kondisi rem itu sudah cukup panas, sudah blong. Jadi saran saya, berhentilah di daerah sini ya, ngopi, ngeteh, makan sambil mendinginkan kondisi rem. Dan juga kalau kita sudah berhenti gitu kan, kita bisa mengecek kondisi rem ya, sebelum nantinya jalan lagi itu kondisinya seperti apa. Nah, kalau sudah melewati turunan ini turunannya panjang, teman-teman, sampai ke depan sana terus, sampai ke daerah ini ya, nanti saya perlihatkan, yaitu daerah yang menjadi area penyelamatan bagi teman-teman yang mengalami rem blong. Nah, ini coba lihat, ini kan cukup curam. Jadi kenapa banyak di daerah penyelamatan itu yang blong? Memang karena turunannya tajam. Nah, dari saya ngobrol tadi, dari Pak Warkop tadi itu kan sudah nggak ada jalan datarnya sama sekali, sudah turun terus ini. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa rem kita blong, sudah, kita akan lurus terus nanti, karena untuk berhentinya juga susah. Ini saya melakukan rem kanan kiri gitu ya, dan juga keadaan motornya nggak terlalu kenceng. Dan juga pastikan ini ya, gasnya agak digas sedikit, jangan terlalu dilepas, biar motion itu ada engine brake-nya sedikit, walaupun matic ya. Nah, biasanya kalau saya tidak berhenti di tempat yang tadi. Nah, di sini ini ada biasanya rest area gratis, atau teman-teman yang relawan-relawan itu memberikan kode ya, silahkan cek kondisi rem. Nah, karena kalau sudah sampai sini turunannya lanjut terus, itu nanti teman-teman akan mengalami rem blong. Nah, kalau saya biasanya nggak berhenti di warung-warung tadi, tapi berhenti di depan sini karena view-nya di sini cukup indah, dan biasanya saya berhenti di sini, teman-teman. Oke, saya berhenti di sini dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sebelum lanjut turun itu pastikan kondisi remnya, kalau saat kita berhenti seperti ini ya, tidak ada blong. Nah, ini kan nggak blong. Nah, kita lanjut.
kebanyakan dari teman-teman yang mengalami remblong dan sampai kecelakaan itu mulainya dari sana tadi ya, dan sepanjang jalur ini karena turun terus dan panjang turunannya. Kalau remnya blong itu sudah dipastikan akan sulit berhenti, jadi dia akan meluncur terus ke mana area penyelamatan di depan nanti ya, yaitu karung-karung sak yang ditata gitu ya sama warga, supaya teman-teman yang sampai mengalami remblong itu bisa menabrakkan motornya ke area itu, jadi nggak sampai terjun ke jurang gitu ya. Ini juga bisa digunakan yang kiri ini bagi mobil gitu ya. Nah, depan itu teman-teman area penyelamatan buat pemotor yang mengalami remblong, jadi lurus ke sana terus gitu ya. Nah, kalau sudah melewatin ini, menurut saya sih sudah cukup aman lah ya teman-teman, karena tidak terlalu curam turunannya. Yang paling curam itu sampai situ tadi. Jadi itu ya teman-teman, beberapa tips yang bisa saya berikan ketika teman-teman menuruni jalur Cangar ini teman-teman. Sebetulnya kalau ada beberapa orang yang sampai nggak berani, itu ya wajar, karena ada beberapa pemotor yang sampai kecelakaan dan ada beberapa juga yang sampai meninggal ya teman-teman. Jadi memang cukup ekstrim memang turunannya, tapi selama teman-teman paham kondisi motor, paham kondisi jalur yang dilewatin, harusnya cukup aman. Karena lewat sini selain pemandangannya indah, itu juga cepat teman-teman. Kalau teman-teman dari arah Batu ke Mojokerto. Oke, sekian ya teman-teman tips saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan wassalam.